Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga sehat semua dan kita lanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya. Kita kali ini menjawab komentar yang sekiranya memang layak untuk mendapatkan tanggapan gitu ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wedang jahe. Oke. Ini teman kita ini, teman Kristen kita ini, dia menulis banyak tanggapan ya, lebih dari satu ya, ada 2, 3 atau berapa begitu. Tapi dari pengamatanku cuman satu ini yang sekiranya menarik untuk kita kasih tanggapan lah ya, sebagai apresiasi aku untuk kalian ya. Bentar. Oke. Kalian bisa lihat di apa namanya? Di topik kajian kita tentang Yesus Allah kebangkitan ya. Di situ di huruf H. Aku bacakan dulu seperti biasanya secara keseluruhan komentar saudara Kristen kita ini. Begini. Pak Ustadz ini cetek pengetahuannya, dalam kurung bingungan gitu ya. Cetek itu bahasa Jawa artinya dangkal gitu ya. Ini orang Jawa ini. Memang Yesus itu dibangkitkan oleh Allah saat Yesus sebagai garis piring menjadi manusia, bukan dibangkitkan saat sebagai Allah. Kalau saat sebagai Allah tentu tidak mungkin dibangkitkan karena Allah tidak bisa mati. Dan Pak Ustadz perlu tahu ya, banyak ayat-ayat yang bisa menunjukkan bahwa Yesus sebagai Allah. Dalam kurung bisa datang dari ucapan Yesus sendiri, baik secara langsung atau tidak langsung, ataupun dari ucapan beberapa rasul, baik secara langsung ataupun tidak langsung juga. Contoh di Yohanes banyak tuh. Jadi Pak Ustadz jangan main comot-comot ayat kitab suci Injil semaunya sendiri ya. Comot-comot juga dong ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus sebagai Allah juga dong. Biar adil dan bijaksana. Pak Ustadz, jangan seenaknya, semaunya sendiri, dalam kurung saudele dewe. Itu istilah Jawa lagi dia pakai. Saudele dewe gitu maksudnya. Ini salah satu bentuk akal sehat kita sebagai manusia yang tidak mampu, tidak mudah memahami Allah secara utuh. Yang karena kita manusia kan sebagai sosok yang terbatas, sedangkan Allah sebagai sosok yang tak terbatas. Dalam kurung maha kuasa, maha tahu, maha murah, dan lain-lain. Yesus sebagai Allah dan sekaligus sebagai manusia ialah salah satu contoh akal sehat kita sebagai manusia yang tidak bisa memahami Allah secara
utuh. Karena kenyataannya ada banyak ayat-ayat kitab suci Injil yang menunjukkan hal itu, Pak. Hal itu, Pak Ustadz, gitu. Bahwa Yesus mengenalkan dirinya sebagai Allah dan sebagai manusia, itu ada ayatnya, Pak Ustadz. Tapi saya ingatkan, kita tidak perlu memaksakan untuk mengenal Allah secara utuh, Pak. Karena kalau hal itu dilakukan dipaksakan, wah nanti Pak Ustadz bisa gila loh. Dalam kurung kita manusia bisa gila, Pak Ustadz, jika kita dituntut dipaksa untuk memahami Allah secara utuh. Alasannya apa, Pak Ustadz bisa begitu? Ya alasannya ya tadi, Pak Ustadz, bahwa kita manusia ini hanya sebagai sosok terbatas. Dan Allah sebagai sosok yang tidak terbatas. Itu alasannya sampai diulang-ulang saya menyampaikannya. Maaf, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Nah, begitu ya, sudah aku bicarakan secara utuh. Cek dulu deh, suaranya masuk? Masuk. Oke, takutnya enggak masuk. Itu aku sudah bacakan komentar dari teman Kristen kita ini, dan aku akan memberikan tanggapan. Maka tanggapanku ini adalah judulnya Allah, ya, Allah AC DC, ya. Kok seperti halus listrik AC DC. Ya memang maunya mereka begitu ya. Jadi Allah AC DC, gitu ya. Oke. Begini Mas, aku kasih tanggapan sekarang ya. Pelan-pelan ya, aku kasih tanggapan runut aja. Aku kasih tanggapan runut seperti alur yang sampean sampaikan supaya gampang dipahami oleh para pemirsa. Aku mulai dari yang awal. Pak Ustadz ini cetek pengetahuannya, bingung. Memang Yesus itu dibangkitkan oleh Allah saat Yesus sebagai dalam kurung menjadi manusia, bukan dibangkitkan sebagai Allah. Oh begitu. Jadi kalau aku cetek, aku dangkal gitu ya. Kalau kamu dalam ilmunya, begitu maksudmu? Iya. Kalau ilmumu dalam, ya. Pertanyaanku, ketika Yesus menjadi manusia itu Yesus yang Allah kemana? Coba. Kamu jelaskan. Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus yang Allah itu kemana? Apa dia tenang-tenang saja? Apapun yang dilakukan atas Yesus manusia? Coba. Katanya kamu dalam. Iya, aku yang cetek. Gitu maumu? Iya. Coba kamu jawab. Kemana? Apakah dia tenang-tenang saja apapun yang dilakukan terhadap Yesus manusia? Jadi Yesus ada Yesus Allah, Yesus manusia, begitu ya? Oke. Mengalir lagi, ya. Yang dibangkitkan sebagai Allah, ya. Dalam kurung, kalau saat sebagai Allah tidak mungkin karena Allah tidak bisa mati. Lah ya pertanyaanku, yang membangkitkan Yesus itu siapa? Yesus yang sebagai Allahnya kemana? Kenapa dia perlu Allah? Allah yang mana? Kamu jelaskan. Allah mana? Ada Yesus sebagai Allah, ada Yesus sebagai manusia, terus Yesus dibangkitkan Allah. Itu Allah yang mana? Yesus yang Allah atau Allah yang lain?
kamu itu katanya dalam tapi percaya sama hal-hal beginian. Yesus yang mana? Yesus yang Allah kemana? Yesus yang manusia kemana? Ya, kenapa perlu Allah untuk membangkitkan Yesus yang manusia? Kenapa bukan Yesus Allah itu yang membangkitkan? Kenapa harus Allah yang lain? Atau gini lah, yang membangkitkan Yesus manusia itu ketika dia mati, ya. Aku ikuti dulu alur pemikiran. Itu Allah yang mana? Yesus yang Allah atau Allah lain? Gitu. Kamu ini ngawurnya setengah ton ngawurnya. Ya. Kamu bilang, Pak Ustadz perlu tahu ya, banyak ayat-ayat yang bisa menunjukkan bahwa Yesus sebagai Allah. Yang aku tanya, ya, ayat-ayat atau penafsiran Yesus sebagai Allah itu. Kalau kamu bilang banyak ayat-ayat, ya, yang menunjukkan bahwa Yesus sebagai Allah, ya, aku kasih 1 triliun. 1 ayat saja. Yesus sebagai Allah. Di mana ayat itu tidak lagi kita perdebatkan, dia tekstual. Yesus sebagai Allah. Seperti ini loh, kamu tak ajari ya. Gini, kamu tak ajari. Supaya kamu paham bagaimana cara memahami Alkitab. Yesus sebagai anak Allah. Ya. Itu ada di, baca kitabmu, Matius. Ambilin yang baru mana ini? Sebentar. Ya ini mungkin. Ada di Matius 14:33. Biar ini aja dulu, ya. 14:33. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya. Di sini tekstual, anak Allah. Kita tidak perlu berdebat. Tekstual, anak Allah di sini. Ya, kamu tak ajari bagaimana memahami Alkitab. Gratis. Ya. Terus di sini Matius, Yesus sebagai anak Allah. Sekarang Yesus sebagai anak manusia. Ya. Jangan kamu lagi ngomong nyopot-nyopot ayat. Ini ayatnya kamu perhatikan. Supaya kebodohanmu itu bisa hilang, ya. Jadi kebodohan itu bisa dihilangkan dengan 2 syarat. Pertama, dia belajar. Yang ketiga, dia mau membuang jauh-jauh dogma. Taat terhadap Alkitab. Nah, sekarang Yesus sebagai anak manusia, nih ayatnya. Ya. Matius berapa ini? 16. Aku bacakan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Loh, sorry. Iya, ini masih Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak manusia ada di Matius 8:20. Ya. Sebentar. Ini masih di Matius 16. Sekarang sebagai anak manusia ada di Matius 8:20. Ya.
Nanti ada lagi di Lukas, ya, Lukas 22:48. Nih, aku bacakan, ya. Matius 8:20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 22:48. Nih ya. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Gitu loh. Ya. Terus aku kembali ke pernyataanmu. Ya. Pernyataanmu begini kamu bilang, ya. Banyak ayat-ayat yang bisa menunjukkan bahwa Yesus sebagai Allah. Kalau banyak, aku tadi kasih hadiah berapa dia, Le? Kalau bisa tunjukkan 1 triliun. 1 triliun untuk kamu. Ya, satu ayat aja seperti ini. Yesus Allah. Kalau aku Yesus sebagai anak Allah bisa. Ada Matius 14:33, Matius 16:16. Yesus sebagai anak manusia ada di Matius 8:20, ada di Lukas 22:48. Sekarang Yesus Allah itu di mana? 1 triliun, satu ayat. Kalau dapat 20 ayat, 20 triliun kamu, lumayan. Ayo. Kamu kan hanya ngomong, ini nggak ada ayat yang kamu kutip. Sedangkan aku mengutip ayat. Secara akademik mana yang bisa dipertanggungjawabkan? Ayo 1 triliun. Ya. 1 triliun. Kamu bilang kan banyak ini. Ya. Di mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah itu mana? Ayatnya tampilkan di sini. 1 triliun. Cari seluruh teman gerejamu, pendetamu, dosen-dosen kuliah kalau kamu kuliah. Tapi sepertinya kamu nggak pernah kuliah nih, lihat dari cara argumentasimu. Kalau ada Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah, 1 triliun. Ayatnya mana? Tunjukkan. Ini terbongkar, terbuka untuk publis loh ya. Kamu cari teman-teman kamu. Bukan sebuah kesombongan, tapi aku ingin menyadarkan kamu supaya otakmu itu hanya taat kepada Alkitab, bukan dengan dogma. Itulah tujuanku. Aku ingin mengedukasi kamu supaya kamu taat terhadap Alkitab, taat terhadap Yesus, bukan taat terhadap dogma-dogma bikinan orang lain. Itu loh. Ya, pahami ya. Oke. Bisa datang dari ucapan Allah, nggak ada. Yang dari ucapannya sendiri juga mana juga nggak ada. Ya. Oke. Sekarang jadi gini, mau yang langsung, mau yang tidak langsung, mau dari ucapannya sendiri, mau dari ucapannya orang lain, tampilkan satu ayat aja. Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah. Terus aku ringkas ngono ya. 1 triliun. 1 triliun apa? Apa 10 triliun tadi? 10 triliun. 100 triliun. Assalamualaikum Pak Yai. Iya, ini lagi shooting aku ya. Sebentar ya, nanti tak kabari. Oke, sama. Amin amin matur nuwun banun yi. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Aku ingin men-trigger kesadaranmu. Mungkin kamu terlalu dalam tuh, Pak. Bodohnya itu terlalu dalam. Jadinya kamu bisa aja kasih informasi-informasi yang tidak alkitabiah, kamu telan mentah-mentah, ya. Kamu bilang, jadi Pak Ustadz jangan main comot-comot ayat kitab suci Injil semaunya sendiri, ya. Comot juga dong ayat-ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Allah. Aku sudah jawab, tidak ada ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Allah. Kalau kamu bilang ada, tampilkan sini. Hadiahnya sudah jelas. Aku bilang tadi. Ya. Oke. Dan mana lagi ini? Pak Ustadz jangan comot semuanya sendiri ya. Comot-comot. Adil dan bijaksana. Ini kurang adil bagaimana? Kurang bijaksana bagaimana? Aku sudah tampilkan ayatnya, ya. Jadi yang saudele dewe itu siapa?
kamu atau aku, orang yang ngomong tanpa Alkitabiah itu saenake udele dhewe. Ya. Ya. Ini nih judul kita, Allah ACDC. Ya, nanti aku jelaskan Allah ACDC itu. Ya. Ini salah satu bentuk akal sehat kita sebagai manusia yang tidak mampu, tidak mudah memahami Allah secara utuh. Ya karena kita manusia kan sebagai sosok yang terbatas, sedangkan Allah sebagai sosok yang tak terbatas. Ya. Pertanyaanku, kalau kamu sudah ngerti bahwa kau manusia yang terbatas sedangkan Allah tidak terbatas, dari mana kamu mengatakan bahwa Yesus itu Allah? Dari mana? Coba. Kamu kan katanya kamu terbatas. Terus kamu mengatakan Yesus itu Allah, kamu ngomong itu mulutmu itu dari mana omongan itu? Itu penghinaan atau pemuliaan Yesus itu? Kalau kamu katakan bahwa Yesus itu Allah. Sama aja ada seorang gubernur, kamu panggil presiden. Kira-kira gubernurnya itu tersinggung nggak orang dia itu levelnya presiden? Begitu juga presiden itu tersinggung nggak kalau ada gubernur dipanggil presiden, gitu loh. Ya. Seharusnya dengan kesadaranmu bahwa manusia itu terbatas, maka kamu tidak merekayasa Allah menjadi ACDC begini. Kamu tunduk terhadap Alkitab. Gitu loh. Ya. Kamu tunduk. Oke, aku lanjutkan. Salah satu contoh akal sehat kita sebagai manusia tidak bisa memahami Allah secara utuh, ya, karena kenyataannya ada banyak ayat Alkitab suci Injil yang menunjukkan hal itu, Pak Ustadz. Banyak, apanya yang banyak? Satu aja nggak ada kok, banyak. Bahwa Yesus mengenalkan dirinya sebagai Allah, aduh, ini belum puter-puter ini ya. Tapi saya ingatkan, kita tidak perlu memaksakan untuk mengenal Allah secara utuh. Memang tidak mungkin. Dan aku juga mengatakan, bagaimana kamu bisa melampaui kitab suci, mengatakan yang tidak kitab suci katakan, itu apakah sesuai dengan omonganmu di sini? Itu loh. Ya. Mana tadi yang manusia? Yang ini, Yesus sebagai Allah dan sekaligus sebagai manusia. Ini adalah salah satu contoh akal sehat. Akal sehat apa? Akalnya orang gila. Ya, kamu lihat videoku 100% Allah, 100% manusia. Kalau ada orang yang percaya bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, itu kalau nggak bodoh karena dogma, dia gila. Itu aja kemungkinannya. Sekarang kamu ngomong Yesus 100% Allah, 100% manusia, itu dari mana kamu tahu? Dari mana? Alkitab ada ngomong gitu. Yesus ngomong, aku 100% Allah, aku 100% manusia. Sehingga seperti dalam otakmu tadi di awal-awal kamu ngomong, ada Yesus Allah, ada Yesus manusia, gitu. Ayatnya mana? Yesus 100% Allah, 100% manusia. Kamu kan dibodohi sama Apollinaris. Gitu. Makanya kembali, cintailah Alkitab itu. Taatlah kepada Alkitab, bukan taat terhadap omongan orang. Kamu itu manusia. Kamu punya hak menentukan keberagamanmu sendiri. Jangan kamu gadaikan sama Apollinaris. Orang Apollinaris sama kamu nggak ada beda kok, sama-sama manusia, sama-sama nggak ada, akhirnya diadakan, nanti sama-sama mati juga kok. Ngapain kamu gadaikan keberagamaanmu kepada Apollinaris? Dogma 100% manusia, 100% Allah, itu kan Apollinaris yang bikin. Bukan Yesus katakan. Terus, ya, kamu ini gimana? Mbok ya taat sama Alkitab. Nggak ada, selama otak waras itu nggak ada. Aku mau jelaskan kamu secara kuantitatif, kamu juga sepertinya, kamu lihat aja videonya. Yang namanya 100% itu dia udah menutup kemungkinan lain. Itu anak SMP aja tahu.
Masa kamu nggak ngerti 100% itu apa? Ya. 100% dia itu sudah menutup. Tidak mungkin. Kalau dia 100% manusia, dia ya manusia. Tidak mungkin sesuatu itu 100% manusia dan 100% Allah. Tidak mungkin sesuatu 100% air tapi 100% bensin. Apa yang mungkin? Gitu loh. Ini isinya 100% wedang jahe. Maka di dalamnya tidak ada bensin. Nggak bisa. Yang sebegini ini 100% bensin, 100% wedang jahe itu nggak bisa. Karena kalau dia sudah dibilang 100% wedang jahe, tidak ada tempat lain di sini. Sudah penuh. Kalau dia sudah bilang 100% bensin, juga tidak ada tempat lain di sini. Sudah penuh. Kecuali 50% wedang jahe, 50% bensin. Nah, itu baru bisa. Ya. Kamu pahami kata-kata kamu kamu cermati pelan-pelan, kamu kunyah dengan logika berpikirmu supaya nalarmu itu bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nggak apa-apa, kita diskusi ya. Aku ajarkan sama kamu bagaimana cara memahami Alkitab, bagaimana cara mengenal Yesus. Ya. Oke. Itu tadi yang 100% Allah, 100% manusia sudah aku jelaskan. Terus bagaimana ini? Kalau dipaksakan nanti Pak Ustadz bisa gila loh, gitu. Bisa. Yang gila lu apa gue? Aku kan udah bilang tadi. Yang percaya Yesus 100% manusia, 100% Allah itu kalau nggak manusia kena dogma, manusia gila. Bukan, jangan bilang ini aku ini mencela, aku ini tidak boleh. Dalam agama tidak. Tapi ini pemikiran akademik, tolong dipahami secara akademik. Bisa nggak kita menerima sesuatu itu 100% ini dan 100% itu? Itu aja. Logika berpikirnya itu gimana? Itu tidak mungkin diterima kalau tidak orang kena dogma atau dia gila, gitu loh. Ya, kamu itu tinggal memilih. Kamu itu ada yang gila atau yang kena dogma. Itu aja pilihan kamu. Karena itu kan omongannya Apollinaris. Alkitab tidak pernah bilang begitu. Ya. Apalagi ini. Pak Ustadz, bahwa kita manusia ini hanya sebagai sosok terbatas, Allah yang tidak terbatas. Maaf, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Sekarang aku kasih tambahan wawasan, ya. Supaya kamu ngerti. Ya. Sekarang kamu buka Bilangan 23:19. Ya. Gimana di sini ya? Bilangan 23:19. Ayo buka Injilmu, buka. Alkitabmu buka. Ya. Nanti kamu tahu di situ. Aku bacakan di sini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukan, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, sekarang pemahamanmu tentang Yesus 100% Allah, 100% manusia, kamu ketemukan dengan ini. Ya. Ketemukan dengan ini supaya otakmu itu bisa bekerja, ya, menjadi trigger. Apa kata ini? Apakah yang ada dalam dogma yang kamu terima atau ini yang kamu turuti? Kenapa? Terus disampaikan bahwa Allah itu bukan manusia. Gitu loh. Ya? Kasihan kamu. Beragaman digadekan kepada pemikiran orang lain. Taat sama Alkitab aja. Sekarang aku tambah satu ayat lagi, Hosea 11:19. 11:9, sorry. Kamu baca Hosea 11:9.
Ya, ini aku bantu baca. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Lihat, Allah itu bukan manusia. Itu loh. Sekarang ayat ini kamu kemanakan? Ya, jadi proses duinatur itu kan terjadi itu di Konsili Kalkedon 451 Masehi ya, ditetapkan dalam doktrin bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Ya, ketika mereka berkonsili, ayat ini taruh mana? Gitu loh. Ya. Aduh, ada telepon lagi. Assalamualaikum, Man. Halo? Ayat ini taruh mana? Gitu loh. Ya. Tentang ini tadi aku katakan ya. Perjanjian baru itu tidak pernah mengatakan Yesus adalah Allah, tidak pernah. Kalau kamu masih belum percaya, cari. Aku sudah kasih hadiah tadi, 1 ayat saja. Ya. Kemudian pemikiran yang menyimpang, jadi mengatur Yesus. Jadi Yesus itu diatur, itu namanya deifikasi atau apoteosis. Itu apa? Menjadikan yang bukan Allah itu menjadi Allah, itu loh. Itu ada di kebiasaan orang-orang pagan. Gitu ya. Jadi dengan apa caranya? Dengan memanfaatkan keilahian Yesus. Ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Yesus itu sebetulnya harus dipahami sebagai mukjizat. Bukan dipahami, oh dia Allah. Itu kan penafsiranmu. Mana ada ayat yang mengatakan Yesus Allah? Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu penafsiranmu dari bagaimana ya mengatur ayat-ayat yang itu menunjukkan keilahian Yesus. Kamu rekayasa untuk mengatakan bahwa Yesus Allah. Begitu. Sedangkan ayatnya sendiri tidak ada. Gitu ya. Jadi kau manfaatkan itu ayat-ayat tentang keilahian Yesus. Ya. Jadi ya begitu, penyembah berhala, namanya penyembah berhala, menyembah yang bukan Allah. Gitu loh. Kalau istilah anak Allah ini menunjukkan keakraban. Maka disebut Yesus memanggil Allah itu Bapa, dia anak Allah. Jangan kamu geser anak Allah itu Allah. Nggak ada Yesus Allah, nggak ada. Yesus anak Allah ada. Ini tak balik pun nggak ada. Yesus Allah anak pun nggak ada. Nggak ada. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi untuk saat ini kita batasi aja sama Yesus saja lah, nggak usah ke Roh Kudus. Yesus Allah Anak itu di dalam Bible itu nggak ada. Dalam Perjanjian Baru nggak ada. Gitu loh. Ya. Apalagi yang perlu aku sampaikan supaya kamu dapat pencerahan dari diskusi di sini ya. Sekarang begini. Ulangan 29 ini loh. Kamu baca di kitab Ulangan ya. 29 ya. Buka Biblemu buka. Udah berapa lama, Le? 33. Oke. Bentar lagi. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Torah. Ya. Di sini mengatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi itulah yang kamu bilang tadi bahwa kita ini kalau bahasa kampusnya itu imanen. Makhluk itu imanen. Allah itu transenden. Allah itu tidak terbatas. Manusia terbatas. Maka tidak mungkin Allah itu diketahui
oleh manusia secara objektif tidak mungkin. Kamu lihat videoku bahwa judulnya begini. Kalau kamu ingin mengetahui Allah sebagai objektif, lebih baik kamu tidak perlu percaya bahwa Allah itu ada. Lihat videonya, ada, cari di channel ini juga. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa tahu Allah secara objektif dengan logika kita, tidak mungkin. Karena kita terbatas. Maka aku katakan di videoku itu, kalau kamu ingin tahu Allah secara objektif, sesungguhnya 100% benar-benar tahu Allah sebagaimana mestinya, lebih baik kamu nggak usah percaya bahwa Allah itu ada. Karena apa? Itu tidak mungkin. Karena kita terbatas. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Videoku itu sudah berapa lama aku enggak? Kamu lihat di channel ini. Nah, makanya itu dinyatakan di sini. Hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan Allah. Tapi hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita. Jadi kita memahami Allah sebatas yang Allah nyatakan saja. Jangan kamu itu otak-atik Yesus yang 100% Allah, 100% manusia. Jadi gini loh. Kamu itu mau mengatur Allah atau kamu yang diatur Allah? Coba. Kan Allah itu kamu bikin seperti arus listrik AC/DC. Kan begitu. Kalau kamu ingin Yesus manusia, kamu katakan dia manusia, AC. Kalau kamu ingin Yesus Allah, maka kau katakan dia Allah. Jadi DC dia. Jadi Allah itu kau atur seperti arus listrik AC/DC gitu loh. Lah pertanyaannya, kamu yang mengatur Allah apa kamu yang diatur Allah? Sudah jelas dikatakan dalam ulangan ini bahwa kita mengenal Allah itu sebatas yang Allah nyatakan saja. Yang Allah nyatakan dalam Bible itu Allah itu seperti apa? Itu. Ya. Nggak usah yang kamu bilang Yesus manusia, Yesus Allah. Itu yang mati, Yesus manusia. Ya ketika Yesus manusia mati, Yesus Allahnya kemana? Masa dia diem aja nongkrong gitu aja? Terus kenapa perlu Allah lain untuk membangkitkan kok bukan Yesus yang Allah aja? Gitu loh. Itu kan kamu kan sudah melampaui kitab suci, nggak taat terhadap ulangan. Karena Allah itu tidak pernah menyatakan seperti itu. Yang dia katakan adalah Markus 12:29. Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Di ulangan juga dikatakan seperti itu. Semua nabi begitu. Inilah ya produk-produk yang rusak karena dogma itu ya seperti kamu ini. Makanya ya, aku tidak segan-segan, tidak bosan-bosan juga, tidak apalagi jenuh, kalau bahasa Sumatera itu jenuh ya, mengingatkan orang-orang seperti kamu ini ya, bersihkan pemikiranmu dari dogma. Dogma itu racun karena dia membunuh kecerdasan akal. Taatlah terhadap Alkitab. Tapi mesti begitu kita tahu bahwa akal itu juga punya keterbatasan. Makanya jangan ya mengatakan yang Allah tidak katakan. Itu hal-hal yang tersembunyi untuk Allah. Tapi hal-hal yang dinyatakan itu untuk kita. Gitu. Jadi amannya itulah apa yang Alkitab katakan tentang Allah, itu yang kamu pegang. Sedangkan yang ada omongan-omongan orang di luar, apapun dia, kamu cross check. Ya katanya Yesus begini, katanya Yesus begitu, benar nggak Alkitab mengatakan begitu? Nggak pernah Yesus itu mengatakan bahwa dia Allah. Nggak pernah Yesus mengatakan bahwa atau dinyatakan dia itu Allah. Yang ada adalah Yesus itu anak Allah dan Yesus anak manusia. Yesus Mesias ada ayatnya juga ada. Tapi Yesus Allah nggak pernah. Gitu. Jadi kamu jangan beragama di atas angan-angan kebodohanmu. Jangan. Kasihan kamu. Hidup terbatas. Berapa tahun kamu? Sekarang kalau usiamu berapa gitu, kira-kira usia 60, orang sudah siap-siap. Tinggal kurangi aja usiamu sekarang berapa. Sampai kapan kamu akan beragama? Sedang mengenal Allah aja kamu tidak bisa. Karena sudah terbungkus oleh dogma itu. Gitu ya.
Berapa lama? 39. Aku kira cukup itu ya. Terima kasih Mas. Ya masih dalam kategori santun ya. Komentar-komentarmu ya, makanya aku mau tanggapi ya. Santun lah, kalimatnya masih bisa dikategorikan santun gitu. Jadi itu nasihat dari aku ya. Bukan aku marah-marah, bukan aku mencerca kamu, enggak. Nasihatku, kalau kamu berbicara tentang Yesus, taat terhadap Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang Yesus, ya itulah pegang. Untuk lebih kamu kuat lagi, pegang ayat Ulangan 29:29. Yang tersembunyi itu untuk Allah, bukan untuk kita. Sudah, itu urusan Allah, nggak usah dipikir seperti katamu tadi, bisa gila nanti. Yang kita terima yang Allah nyatakan saja, gitu loh. Ya. Setelah itu, apapun yang kamu terima berita dari orang lain, itu orang lain sama dengan kamu kok. Dia manusia, kamu manusia kok. Ngapain kamu mau diatur manusia? Itu kan orang-orang yang mau mengatur Allah menjadi ACDC. Allah itu kita taati, bukan kita mengatur Allah. Allah yang mengatur kita. Gitu loh, ya. Jadi dengan kajian-kajian di channel ini, semoga harapanku kamu kembali ke Alkitab, tinggalkan dogma-dogma. Tapi bagaimanapun ini bukan sesuatu yang mudah memang. Ya tinggal ngitung berapa lama kamu tenggelam dalam dogma hitam itu. Ya, tidak ada Yesus itu mengakui atau diakui sebagai Allah kecuali dalam dogma. Ya, sadarkan kamu manusia, kamu punya hak menentukan dirimu sendiri. Taat terhadap Alkitab. Itu dari aku ya. Terima kasih sudah komen. Untuk teman-temanku semua ya yang ada di channel ini, teman-teman Islam, aku sudah memberikan sebuah katakanlah tanggapan ya bahwa Allah itu mengatur kita, jangan kita yang mengatur Allah. Itu dalam teologi apapun seperti itu. Karena kalau kita mengatur Allah seperti ini, Allahnya menjadi ACDC. Kapan dia mau Yesus jadi Allah, dia katakan Allah. Kapan Yesus mau jadi manusia, dia katakan oh itu manusia. Jadi dia bisa setel. Bisa harus AC, bisa harus DC, kayak listrik gitu. Dan itu membahayakan ya. Membahayakan, dan semoga penjelasan-penjelasan ini dapat memperkuat akidah ya. Memperkuat akidah teman-teman Islam tetap dalam ketahuitan ya bahwa Yesus itu adalah kita kenal sebagai Kanjeng Nabi Isa yang harus kita hormati ya, karena beliau adalah seorang hamba yang diangkat, yang dimuliakan oleh Allah seperti nabi-nabi yang lain ya. Dia bukan Allah. Begitu saja untuk teman-teman di luar Islam, teman-teman Kristen ya. Kembalilah ke Alkitab, dan Alkitab tidak akan pernah berkata kepadamu bahwa Yesus adalah Allah. Itu dari aku, sampai ketemu di lain kajian-kajian berikutnya, lain waktu ya. Semoga kita tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.